Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan prase pemerintah pusat dalam pasal 42 ayat 1, dalam pasal 81 angka 4, lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Menteri yang bertanggung jawab di bidang atau urusan ketenagakerjaan inkasu Menteri Tenaga Kerja. 3. Menyatakan pasal 42 ayat 4 dalam pasal 81 angka 4 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 yang menyatakan tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. 4. Menyatakan pasal 56 ayat 3 dalam pasal 81 angka 12 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 yang menyatakan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 tahun termasuk jika terdapat perpanjangan. 5. Menyatakan pasal 57 ayat 1 dalam pasal 81 angka 13 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 yang menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara bahasa Indonesia dan huruf Latin. Dicek lagi. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. 6. Menyatakan pasal 64 ayat 2 dalam pasal 81 angka 18 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 yang menyatakan pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya. 7. Menyatakan pasal 79 ayat 2 huruf B dalam pasal 81 angka 25 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6856 yang menyatakan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup prase atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. 8. Menyatakan kata dapat dalam pasal 79 ayat 5, dalam pasal 81 angka 25, lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 9. Menyatakan pasal 88 ayat 1 dalam pasal 81 angka 27 U6 2023 lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856 yang menyatakan setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja atau buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. 10. Menyatakan pasal 88 ayat 2 dalam pasal 81 angka 27 lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856 yang menyatakan pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan. 11. Menyatakan prase struktur dan skala upah dalam pasal 88 ayat 3 huruf B dalam pasal 81 angka 27 lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai struktur dan skala upah yang proporsional. 12. Menyatakan pasal 88C dalam pasal 81 angka 28 lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten garis miring kota. 13. Menyatakan prase indeks tertentu dalam pasal 88D ayat 2 dalam pasal 81 angka 28 lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten garis miring kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja atau buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak atau KHL bagi pekerja atau buruh. 14. Menyatakan frasa dalam keadaan tertentu dalam pasal 88F dalam pasal 81 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu mencakup antara lain bencana alam atau non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Menyatakan pasal 90A dalam pasal 81 angka 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 yang menyatakan upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh di perusahaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan. 16. Menyatakan pasal 92 ayat 1 dalam pasal 81 angka 33 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 yang menyatakan pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas serta golongan jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. 17. Menyatakan pasal 95 ayat 3 dalam pasal 81 angka 36 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 yang menyatakan hak lainnya dari pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Hak lainnya dari pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. 18. Menyatakan pasal 98 ayat 1 dalam pasal 81 angka 39 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 yang menyatakan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk Dewan Pengupahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk Dewan Pengupahan yang berpartisipasi secara aktif. 19. Menyatakan prase wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam pasal 151 ayat 3, dalam pasal 81 angka 40 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. 20. Menyatakan prase pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian persisian hubungan industrial dalam pasal 151 ayat 4, dalam pasal 81 angka 40 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Persisian Hubungan Industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. 21. Menyatakan prase dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian persisian hubungan industrial sesuai tingkatannya dalam norma pasal 157A ayat 3, dalam pasal 81 angka 49 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sampai berakhirnya proses penyelesaian persisian hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPHI. 22 menyatakan prase diberikan dengan ketentuan sebagai berikut dalam pasal 156 ayat 2, dalam pasal 81 angka 47 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai paling sedikit. 23. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. 24. Menyatakan permohonan para pemohon berkenaan dengan norma pasal 156 ayat 4 dalam pasal 81 angka 47 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 tidak dapat diterima. 25. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 bulan Oktober tahun 2024, hari Rabu tanggal 16 bulan Oktober tahun 2024, hari Kamis tanggal 17 bulan Oktober tahun 2024, hari Senin tanggal 21 bulan Oktober tahun 2024,
dan hari Selasa tanggal 22 bulan Oktober tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 bulan Oktober tahun 2024 selesai diucapkan pukul 16:58 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau kuasanya, dan Presiden atau yang mewakili. Baik, ini untuk putusan yang nomor 40 supaya para pemohon 40 dan 61 bisa memahami sebelumnya. Pertama, nanti majelis hanya akan membacakan pada poin-poin pokok-pokoknya. Kemudian untuk diketahui bahwa dalam perkara 40 atau 168 dengan isu yang sama di 40 maupun 61 yang sudah dikabulkan tentunya tidak mungkin akan dikabulkan lagi di perkara 40. Karena itu hukum acara yang harus dipatuhi oleh mahkamah. Tapi tetap tidak menghilangkan esensi bahwa yang dikabulkan di 168 sepanjang itu juga dimohonkan di 40 dan 61 itu juga miliknya 40 dan 61 juga. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu kami akan membacakan poin-poinnya saja. Silakan Yang Mulia. Putusan nomor 40 PUU 21 Romawi 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia FSPKEP SPSI yang dalam hal ini diwakili oleh R. Abdullah sebagai pemohon 1. Seterusnya sampai dengan pemohon 121 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 1 April 2023 memberi kuasa kepada Ari Lazuardi SHMH dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan ahli para pemohon, mendengar keterangan saksi para pemohon, membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden, memeriksa bukti-bukti para pemohon, memeriksa bukti-bukti Presiden, membaca kesimpulan para pemohon dan Presiden, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Kewenangan Mahkamah 3.1 sampai dengan 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum 3.3, 3.4, 3.5 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat pemohon 1 sampai dengan pemohon 121, selanjutnya disebut para pemohon, memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengajuan permohonan akuo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Pokok permohonan 3.8 menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 56 dalam pasal 81 angka 12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3.9, 3.10, 3.11 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para pemohon, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi para pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh para pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para pemohon dan Presiden, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para pemohon. Menimbang bahwa terhadap permohonan
para pemohon akuo, menimbang bahwa terhadap permohonan akuo, para pemohon menggabungkan permohonan pengujian formil dan material. Sementara itu Mahkamah telah mengeluarkan ketetapan yang pada pokoknya memisahkan pemeriksaan pengujian formil dan pengujian material, serta menunda pemeriksaan pengujian material sebagaimana dimaksud dalam ketetapan nomor 40 dan seterusnya tahun 2023 tentang pemisahan pemeriksaan permohonan pengujian formil dan material, serta penundaan pemeriksaan permohonan pengujian material. Adapun terhadap permohonan pengujian formil telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan para pemohon berkenaan dengan pengujian formil. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pengujian formil yang merupakan putusan akhir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan pengujian formil. Menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya membagi 4 klaster isu, yaitu PKWT, alih daya, pengupahan, dan PHK. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sesuai dengan klaster dimaksud sebagai berikut. PKWT, menimbang bahwa berkenaan dengan PKWT, menurut para pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan terhadap dalil para pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.15.1, 3.15.2 dianggap telah diucapkan. Bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 58 dalam pasal 81 angka 14 Undang-Undang 6 2023 khususnya ayat 2 yang menambah frasa dan masa kerja tetap dihitung membuat bias makna batal demi hukum sehingga tidak terdapat kepastian hukum tentang berubah menjadi PKWTT atau pekerja tetap. Menurut Mahkamah, sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil para pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mengutip putusan pasal 58 Undang-Undang 13 2003 yang menyatakan dianggap diucapkan. Selanjutnya, pasal 58 dalam pasal 81 angka 14 Undang-Undang 6 2002 menyatakan dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, materi dalam pasal 58 Undang-Undang 13 2003 dan pasal 58 dalam pasal 81 angka 14 Undang-Undang 6 2023 hanya dibedakan dengan adanya penambahan frasa dan masa kerja tetap dihitung dalam pasal 58 dalam pasal 81 angka 14 Undang-Undang 6 2023. Adapun terhadap materi kedua pasal akuo telah dicantumkan pula dalam pasal 12 PP 35 2021 yang selengkapnya menyatakan dianggap telah diucapkan. Pasal 12 PP 35 2001 memiliki kesamaan substansi dengan pasal 58 dalam pasal 81 angka 14 Undang-Undang 6 2023, yaitu dengan mencantumkan frasa dan masa kerja tetap dihitung. Menurut Mahkamah, secara hierarki peraturan, substansi norma pasal-pasal akuo telah sesuai, namun yang menjadi persoalan dan permasalahan adalah para pemohon yaitu mengenai adanya penambahan frasa masa kerja tetap dihitung. Pasal 58 ayat 2 dalam pasal 81 angka 14 Undang-Undang 6 2023 dan pasal 12 PP 35 2021. Menurut Mahkamah, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 pada prinsipnya telah mengatur bahwa PKWT tidak dapat dibuat untuk semua jenis pekerjaan dan hubungan kerja berdasarkan PKWT hanya untuk pekerjaan yang sejenis yang sifatnya selesai dalam waktu tertentu. Bila batasan mengenai jenis dan sifat PKWT tersebut dilanggar, maka pekerja dengan PKWT akan menjadi PKWTT. Artinya apabila masa percobaan diberlakukan pada pekerja PKWT, maka PKWT tersebut batal demi hukum. Penambahan frasa dan masa kerja tetap dihitung justru akan memberikan kepastian hukum karena ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pekerjaan tertentu yang dibuat dengan PKWT. Karena PKWT tidak mensyaratkan adanya masa percobaan. Sehingga jika masa percobaan tersebut dilakukan pada pekerja PKWT, maka masa percobaan tersebut batal demi hukum, namun masa kerja tetap dihitung. Adapun jika dikaitkan dengan tidak didapatkannya kepastian hukum untuk berubah menjadi PKWTT, sesungguhnya masa kerja dihitung sejak pekerja pertama kali bekerja di perusahaan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja atau surat pengangkatan.
Berdasarkan hal tersebut, maka tidaklah tepat jika mencampur adukan hal-hal yang seharusnya dipersyaratkan untuk PKWT menjadi syarat-syarat pekerjaan yang seharusnya diatur dalam PKWTT. Artinya terhadap pekerjaan yang memenuhi syarat untuk dilakukan PKWT, maka berlaku syarat yang berkaitan dengan PKWT. Demikian pula, pekerjaan tersebut merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap, maka berlaku syarat-syarat yang berkaitan dengan PKWTT. Para pemohon telah mencampur adukan antara syarat yang seharusnya berlaku pada PKWT menjadi PKWTT. Padahal apabila dilihat dari jenis dan sifat atau kegiatannya, kedua hal tersebut sudah berbeda sejak awal perbuatan perjanjian kerjanya hingga syarat berakhirnya pekerjaan. PKWT dapat berubah menjadi PKWTT jika melebihi batas waktu yang diperjanjikan dalam PKWT, baik karena alasan adanya kesepakatan para pihak maupun karena alasan demi hukum. Adanya penambahan frasa dan masa kerja tetap dihitung justru lebih melindungi pekerja yang melaksanakan PKWT jika disyaratkan melakukan masa percobaan, karena masa pekerjaan tetap dihitung. Tanpa adanya frasa dan masa kerja tetap dihitung justru akan merugikan pekerja, karena jika terdapat pekerja PKWT yang mensyaratkan masa percobaan, maka masa percobaan batal demi hukum, dan apabila masa kerjanya tidak dihitung akan berdampak pada jumlah kompensasi yang diterima di akhir perjanjian yang merugikan pekerja atau buruh. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan para pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 315.4, 315.15 dianggap telah diucapkan bahwa dengan telah dikabulkan sebagian substansi norma sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada subparagraf 3.15.1 sampai dengan subparagraf 3.15.2, maka terhadap sebagian norma aku dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 tahun 2023 bertanggal 31 Oktober 2024 yang telah diucapkan sebelumnya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap norma-norma yang telah dikabulkan aku telah kehilangan objek. Sementara itu berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma pasal 58 dalam pasal 81 angka 14, pasal 59 dalam pasal 81 angka 15, dan pasal 61 dalam pasal 81 angka 16 adalah tidak beralasan menurut hukum. Alih daya. Menimbang bahwa menurut para pemohon norma pasal 81 angka 18 Undang-Undang 6 2023 yang mengubah pasal 64 Undang-Undang 13 2023 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 316.1, 316.2 dianggap telah diucapkan. Bahwa dengan telah dikabulkan sebagian substansi norma pasal 64 dalam pasal 81 angka 18 Undang-Undang 6 2023 sebagaimana yang telah dipertimbangkan Mahkamah pada subparagraf 3.16.1, maka terhadap sebagian norma aku dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 2023 bertanggal 31 Oktober 2024. Menurut Mahkamah, terhadap norma-norma yang telah dikabulkan aku telah kehilangan objek. Sementara itu, terhadap pengujian konstitusionalitas norma pasal 65 dalam pasal 81 angka 19 Undang-Undang 6 2023 dan pasal 66 dalam pasal 81 angka 20 Undang-Undang 6 2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. Upah. Menimbang bahwa menurut para pemohon, norma pasal 81 angka 24 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 78 dalam pasal 81 angka 24 UU 6 2023 telah memaksakan waktu kerja yang eksploitatif dengan bertambahnya batas waktu kerja lembur menjadi paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu bersifat eksploitatif sehingga pekerja tidak mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil para pemohon, Mahkamah akan mengutip terlebih dahulu pasal 78 UU 13 2003 yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya,
pasal 78 dalam pasal 81 angka 24 UU 6 2023 menyatakan dianggap telah diucapkan. Adapun ketentuan pasal 26 ayat 1 PP 35 2021 memiliki kesamaan substansi dengan pasal 78 dalam pasal 81 angka 24 ayat 1 huruf B UU 6 2023. Terhadap dalil para pemohon tersebut, setelah dicermati secara seksama berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di atas, Mahkamah berpendapat mempekerjakan melebihi dari waktu kerja harus dihindarkan, karena pekerja atau buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan pemulihan kebugarannya. Namun dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari, sehingga pekerja atau buruh harus bekerja melebihi waktu kerja dan pelaksanaan lembur dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari pekerja atau buruh. Adapun waktu lembur tersebut harus memenuhi persyaratan adanya persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan, sehingga waktu lembur paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu yang merupakan perubahan dari waktu lembur yang diatur pada pasal 78 dalam pasal 81 angka 24 UU 6 2023. Hal tersebut bukanlah merupakan eksploitasi pekerja, karena sesungguhnya pelaksanaan waktu kerja lembur telah melalui persetujuan dari pekerja yang bersangkutan. PD pasal 78 dan seterusnya. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 28 PP 35 2021 pada pokoknya menyatakan untuk melaksanakan waktu kerja lembur harus ada perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja atau buruh secara tertulis dan atau melalui media digital yang kemudian dapat dibuat dalam daftar pekerja atau buruh yang bersedia kerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja atau buruh dan pengusaha. Selanjutnya, pengusaha harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja atau buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur. Berkenaan dengan hal tersebut, pasal 29 PP 35 2021 menyatakan yang pada pokoknya perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban membayar upah kerja lembur, memberi kesempatan secukupnya untuk istirahat, dan memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori apabila kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih, dan semua pemberian tersebut tidak dapat digantikan dalam bentuk uang. Walaupun dalam prakteknya kedudukan pekerja atau buruh yang tidak mungkin melawan perintah, namun demikian menurut Mahkamah, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah esensi dari lembur tersebut, di mana lembur biasanya dilakukan dikarenakan adanya kejadian khusus seperti pekerjaan yang sudah mendekati waktu penyelesaian ataupun pekerjaan yang bersifat mendesak lainnya. Artinya lembur tidak dilakukan setiap saat. Selain itu, lembur yang dilakukan oleh pekerja juga tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3, serta pekerja yang melakukan lembur dibayar upahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan para pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 3.17.2 dianggap telah diucapkan, 3.17.3 dianggap telah diucapkan. Bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 88 ayat 2 dalam pasal 81 angka 27 UU 6 2023 yang menambahkan frasa sebagai salah satu upaya dan menghapus frasa yang melindungi pekerja, menunjukkan hilangnya perlindungan negara kepada pekerja atau buruh sekaligus ketidakpastian hukum atas kebijakan pengupahan yang bertujuan terpenuhinya hak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, pasal 88 ayat 4 dalam pasal 81 angka 27 6 2024 telah melimpahkan pengaturan kebijakan pengupahan dalam PP menyebabkan tafsir konstitusi yang berbeda dengan tujuan pengaturan pasal pengupahan dalam undang-undang. Terhadap dalil para pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati perbaikan permohonan halaman 112 pada angka 72,
Para pemohon memohon agar pasal 88 ayat 2 dalam pasal 81 angka 27 UU 6 2023 dinyatakan bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dikembalikan pada kalimat sebelumnya untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh atau pekerja atau buruh. Sementara pada bagian petitum, para pemohon memohon agar pasal 88 dalam pasal 81 angka 27 UU 6 2023 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap fakta hukum demikian menyebabkan adanya pertentangan antara posita dengan petitum permohonan, maka hal ini mengakibatkan mahkamah tidak dapat menilai hal yang sesungguhnya dimohonkan oleh para pemohon. Oleh karena itu permohonan para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal 88 ayat 2 dalam pasal 81 angka 27 UU 6 2023 haruslah dinyatakan kabur. Sementara itu berkenaan dengan dalil para pemohon mengenai pengujian pasal 88 ayat 4 dalam pasal 81 angka 27 UU 6 2023 dianggap telah diucapkan. Dengan demikian pertimbangan hukum perkara nomor 168 PUU 21 Romawi 2023 secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan aku, sehingga dalil permohonan para pemohon aku harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 88C ayat 7 dan pasal 88D ayat 3 dalam pasal 81 angka 28 angka 6 Undang-Undang 6 2023 menggantungkan pengaturan lebih lanjut upah dan upah minimum dalam peraturan pemerintah sehingga konstitusionalitas peraturan pelaksana dari UU 6 2023 haruslah ikut diuji. Penetapan upah minimum seharusnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup yang layak di masing-masing wilayah kabupaten atau kota dengan memperhatikan kondisi perekonomian pertumbuhan ekonomi. Dalam pasal 88F, dalam pasal 88F, dalam pasal 81 angka 28 UU 6 2023 memberikan kewenangan secara subjektif kepada pemerintah untuk mengecualikan keberlakuan rumusan mengenai upah minimum dengan alasan keadaan tertentu dan mengakibatkan ketidakpastian hukum upah minimum kabupaten kota. Bahwa para pemohon pada perbaikan permohonan halaman 114 angka 81 memohon agar pasal 88C ayat 4 dalam pasal 81 angka 28 UU 6 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Sementara pada bagian petitum, para pemohon memohon agar pasal 81 angka 28 pasal 88C Undang-Undang 6 2023 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap fakta hukum demikian menyebabkan adanya pertentangan antara posita dengan petitum permohonan, maka hal ini mengakibatkan mahkamah tidak dapat menilai hal sesungguhnya yang dimohonkan oleh para pemohon. Oleh karena itu permohonan para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal 88C ditambahkan pasal ayat 4 dalam pasal 81 angka 28 UU 6 2023 haruslah dinyatakan kabur. Bahwa para pemohon pada perbaikan permohonan halaman 89
di dalam bagian alasan permohonan dalam pengujian material menguji pasal 88B dan pasal 88E dalam pasal 81 angka 28 UU 6 2023, di mana pada bagian petitum memohon agar kedua pasal akuo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah Mahkamah memeriksa secara seksama permohonan para pemohon, Mahkamah tidak menemukan argumentasi mengenai pertentangan norma pasal yang dimohonkan akuo dengan UUD NRI tahun 1945 pada bagian alasan permohonan dalam pengujian material posita. Namun para pemohon dalam petitumnya memohon agar norma akuo bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan demikian adalah permohonan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang PMK 2 2021. Dengan demikian permohonan para pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas ditambahkan K, norma pasal 88B dan pasal 88E dalam pasal 81 angka 28 Undang UU 6 2023 haruslah dinyatakan kabur. Bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon mengenai pasal 88C ayat 7 dan pasal 88D ayat 3 dalam pasal 81 angka 28 UU 6 2023 yang pada pokoknya menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga peraturan pemerintah akuo seharusnya diuji pula oleh Mahkamah. Menurut Mahkamah berdasarkan pertimbangan hukum subparagraf 3.15.3.1 mengenai kedudukan dan materi peraturan pemerintah ternyata telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 PUU 21 Romawi 2023 sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah mempertegas bahwa pendelegasian ke PP tetap diperlukan untuk mengatur lebih lanjut muatan undang-undang sepanjang hal tersebut tidak mengatur substansi yang seharusnya dituangkan dalam undang-undang. Artinya, PP dimaksud hanya mengatur ihwal yang sifatnya teknis agar tidak mempersulit proses penyesuaian jika di kemudian hari dikehendaki adanya perubahan terhadap PP. Selain itu, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf 3.1 bahwa kewenangan Mahkamah yaitu menguji undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945. Sehingga apabila terdapat materi peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, maka hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.17.5.4 sampai dengan 3.17.8.1 dianggap telah diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon terhadap pasal 90B dalam pasal 81 angka 31 6 2023 setelah Mahkamah mencermati pada perbaikan permohonan halaman 89 di dalam bagian alasan permohonan dalam pengujian material, para pemohon menguji pasal 90B dalam pasal 81 angka 31 6 2023 dan pada bagian petitum memohon agar kedua pasal akuo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah Mahkamah memeriksa secara seksama permohonan para pemohon, Mahkamah tidak menemukan argumentasi mengenai pertentangan norma pasal yang dimohonkan akuo
dengan UUD NRI tahun 1945 pada bagian alasan permohonan dalam pengujian material posita. Namun dimohonkan agar norma akuo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada bagian petitum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan demikian adalah permohonan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat 2 PMK 2 2021. Dengan demikian, permohonan para pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma pasal 90B dalam pasal 81 angka 31 UU 6 2023 haruslah dinyatakan kabur. 3.17.9 dianggap telah diucapkan. Bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 95 dalam angka pasal 81 angka 36 UU 6 2023 setelah Mahkamah mencermati pada perbaikan permohonan halaman 89 di dalam bagian alasan permohonan dalam pengujian material, para pemohon menguji pasal 95 dalam pasal 81 angka 36 UU 6 2023 dan pada bagian petitum memohon agar pasal akuo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah Mahkamah memeriksa secara seksama permohonan para pemohon, Mahkamah tidak menemukan argumentasi mengenai pertentangan norma pasal yang dimohonkan akuo dengan UUD NRI tahun 1945 pada bagian alasan permohonan dalam pengujian material posita. Namun dimohonkan agar norma akuo bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada bagian petitum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan demikian adalah permohonan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat 2 PMK 2 2021. Dengan demikian, permohonan para pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma pasal 98 dalam pasal 81 angka 36 UU 6 2023 haruslah dinyatakan kabur. Bahwa para pemohon di dalam perbaikan permohonan halaman 99 menguji norma pasal 96 dan pasal 97 yang dihapus dalam pasal 81 angka 37 dan angka 38 UU 6 2023. Namun setelah Mahkamah mencermati bagian alasan permohonan, Mahkamah tidak menemukan dalil berkenaan dengan pengujian norma pasal 96 dan 97 yang dihapus dalam pasal 81 angka 37 dan angka 38 UU 6 2023. Namun di bagian petitum memohon agar kedua norma dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan demikian adalah permohonan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat 2 PMK 2 2021. Dengan demikian, permohonan para pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma pasal 96 dalam pasal 81 angka 37 dan pasal 97 dalam pasal 81 angka 38 UU 6 2023 haruslah dinyatakan kabur. Paragraf 3.17.12 dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap pengujian konstitusionalitas norma pasal 79 ayat 2 huruf B dalam pasal 81 angka 25, pasal 79 ayat 5 dalam pasal 81 angka 25, pasal 88F dalam pasal 81 angka 28, pasal 90A dalam pasal 81 angka 31, pasal 92 dalam pasal 81 angka 33 dan pasal 98 dalam pasal 81 angka 39 UU 6 2023 karena telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dengan UUD
ditambahkan NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 PUU 21 Romawi 2023 bertanggal 31 Oktober 2024 berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas atas norma-norma di atas telah kehilangan objek. Sementara itu berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma pasal 78 dalam pasal 81 angka 4, pasal 84 dalam pasal 81 angka 26, pasal 88 ayat 4, dalam pasal 81 angka 27, pasal 88C ayat 7, dalam pasal 81 angka 28, pasal 88D ayat 3, dalam pasal 81 angka 28, pasal 89, dalam pasal 81 angka 29, dan pasal 90, dalam pasal 81 angka 30, Undang-Undang 6 2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma, pasal 88 ayat 2, dalam pasal 81 angka 27, pasal 88B, dalam pasal 81 angka 28, pasal 88C ayat 4, dalam pasal 81 angka 28, pasal 88E, dalam pasal 81 angka 28, pasal 90B, dalam pasal 81 angka 31, pasal 95, dalam pasal 81 angka 36, pasal 96, dalam pasal 81 angka 37 dan pasal 97 dalam pasal 81 angka 38 tambahkan Undang-Undang 6 2023 adalah kabur. Dalil PHK. Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 81 angka 40 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa para pemohon dalam perbaikan permohonan halaman 89 menguji pasal 152 dalam pasal 81 angka 42 dan pasal 153 dalam pasal 81 angka 43. Dan pada bagian petitum memohon agar pasal aku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi Mahkamah tidak menemukan uraian argumentasi dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga dalil permohon tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian permohonan para pemohon haruslah dinyatakan kabur. Bahwa para pemohon mendalilkan pasal 154 dalam pasal 81 angka 44 yang dinyatakan dihapus dengan alasan pemudah pengusaha melakukan PHK kepada pekerja, terutama tidak diaturnya lagi PHK karena mengundurkan diri dengan ketentuan diantaranya adanya frase tanpa ada indikasi adanya tekanan intimidasi dari pengusaha. Manakala perundingan bipartit gagal atau tidak tercapai kesepakatan, maka PHK dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan ini akan menyebabkan pekerja buruh dapat diputus hubungan kerja sebelum adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, dihapusnya norma pasal aku menyebabkan pasal tersebut sudah tidak diatur lagi dalam undang-undang yang dimohonkan. Terlebih para pemohon tidak memohon materi pasal aku untuk dikembalikan kepada bunyi norma sebelumnya atau diberikan pemaknaan tertentu. Oleh karena norma pasal aku telah dinyatakan dihapus oleh petitum para pemohon dan petitum para pemohon dimohon agar pasal aku dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Terlebih berkenaan dengan norma aku telah dipertimbangkan dalam putusan MK nomor 68 tahun 2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka tanggal 25 November 2020 dan nyatakan kehilangan objek. Oleh karena itu dalil permohonan pemohon adalah kabur. Bahwa pemohon mendalilkan pasal 154A dan pasal 81 angka 45 telah memberlakukan kembali alasan PHK yang telah dinyatakan inkonstitusional dan oleh putusan Mahkamah nomor 012 tahun 2003 yaitu mengenai adanya pelanggaran bersifat mendesak sebagai alasan PHK yang memiliki redaksional yang sama antara pasal 52 ayat 2 PP 35 2001 dengan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang 13 2003. Selain itu ketentuan aku seharusnya diatur dalam sebuah undang-undang. Setelah Mahkamah mencermati pasal 154A dalam pasal 81 angka 45, ketentuan pasal aku menjelaskan alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan tidak adanya hubungan dengan substansi yang didalilkan para pemohon, yaitu berkenaan dengan adanya alasan pelanggaran yang bersifat mendesak. Yang menurut para pemohon sama dengan redaksional pasal 52 ayat 2 PP 35 dan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang 13 2003, di mana pasal 158 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan MK nomor 12 2003. Adapun terhadap frase pelanggaran bersifat mendesak yang dicantumkan dalam pasal 52 ayat 2 PP 35 ternyata berbeda substansinya dengan pasal 154A dalam pasal 81 angka 45 sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Berkenaan dengan norma yang terdapat dalam PP bukanlah
ranah mahkamah untuk menilainya. Terlebih para pemohon pada bagian petitum hanya memohon agar norma pasal aku dinyatakan bertentangan dengan UUD NS 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena mahkamah berpendapat terhadap permohonan demikian ada permohonan yang tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian permohonan para pemohon haruslah dinyatakan kabur. Dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa para mendalilkan pasal 157 dan pasal 81 angka 48 telah mendegradasi kualitas perlindungan pekerja buruh sebagai amanat konstitusi yang selama ini telah cukup terlindungi dengan adanya ketentuan Undang-Undang 13/2003 yang mengamanatkan bahwa selain upah pokok dan tunjangan tetap, pekerja buruh dan keluarganya berhak mendapatkan tunjangan tetap lainnya berupa barang catu yang diberikan secara cuma-cuma. Selanjutnya mahkamah akan mengutip 157 pasal 157 dan seterusnya. Berkenaan berdasarkan kedua ketentuan di atas memang terdapat perubahan norma dengan menghapus frase terhadap termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja buruh secara cuma-cuma yang apabila catu harus dibayar pekerja buruh dengan subsidi maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja buruh. Pada pasal 157 ayat 1 huruf B dalam pasal 81 angka 48. Berkenaan dengan pasal 157 ayat 1 Undang-Undang 13/2003 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan komponen upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, yaitu di atas upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap. Justru melalui Undang-Undang 6/2003 yang memberikan penegasan bahwa upah harus dibayarkan dalam bentuk uang sehingga tidak ada lagi pembayaran pesangon yang diperhitungkan dengan nilai barang atau catu. Hilangnya pemberian catu secara cuma-cuma tidaklah serta-merta dianggap sebagai mendegradasikan kualitas perlindungan pekerja buruh. Karena pekerja buruh yang terkena PHK berdasarkan pasal 156 dalam pasal 81 angka 47 tetap mendapatkan pesangon dan atau uang penghargaan dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima yang besarannya berdasarkan perhitungan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan semuanya diterima dalam bentuk uang. Pemberian catu dalam bentuk natura dinilai tidak relevan karena tidak sesuai dengan kemajuan pembangunan yang telah mengubah natura dalam bentuk uang. Berdasarkan uraian petimbang hukum tersebut di atas dari permohonan-permohon tidak beralasan menurut hukum. Dalil bahwa para pemohon mendalilkan pasal 158 dalam pasal 81 angka 50 dan pasal 159 dan pasal 81 angka 51. Para pemohon di dalam bagian posita tidak menguraikan dalil berkenaan dengan pengujian norma aku yang menghapus norma pasal 158 dan pasal 159 Undang-Undang 13/2003. Namun di bagian petitum memohon agar kedua norma aku dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Terhadap permohonan-permohon tersebut haruslah dinyatakan obskur atau kabur. Bahwa para pemohon mendalilkan pasal 160 dalam pasal 81 angka 52 jelas membahayakan serta mengancam keberadaan pekerja buruh karena dapat dengan mudah dilaporkan oleh pengusaha sehingga dapat menghilangkan kewajiban membayar upah yang menggantinya dengan bantuan upah sesuai dengan persentase yang disebutkan dalam pasal aku. Sebelum mahkamah mempertimbangkan dalil permohonan para pemohon, terlebih dahulu mahkamah akan mengutip pasal 160 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil para pemohon aku, menurut mahkamah dihapuskannya frase bukan atas pengaduan pengusaha pada pasal 160 dan pasal 81 angka 52 merupakan sebuah konsekuensi dari adanya penahanan terhadap pekerja buruh karena melakukan tindak pidana, baik atas pengaduan pengusaha maupun bukan atas pengaduan pengusaha. Ketentuan pasal aku tidak membedakan keduanya karena memandang penahanan oleh pihak berwajib dilakukan akibat dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja buruh. Hilangnya frase aku yang mengakibatkan pekerja buruh yang tidak dibayarkan upahnya oleh pengusaha, namun pengusaha tetap bertanggung jawab untuk membayarkan upah kepada pihak yang menjadi tanggungan pekerja buruh. Menurut mahkamah tidak dibayarkannya upah pekerja buruh karena melakukan tindak pidana bukan membahayakan serta mengancam keberadaan pekerja buruh karena dengan mudah dilaporkan oleh pengusaha. Suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana. Pelakunya akan diancam dengan pidana dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kriteria tersebut maka tidaklah dapat dikatakan bahwa semua perbuatan merupakan tindak pidana sehingga kekhawatiran para pemohon yang keberadaannya akan terancam karena dengan mudah dapat dilaporkan oleh pengusaha adalah tidak berdasar. Demikian pula berkenaan dengan hilangnya upah yang wajib dibayarkan kepada para pemohon. Menurut mahkamah tidak dibayarkannya upah karena pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib atas suatu tindak pidana merupakan konsekuensi dari tindakan pekerja tersebut. Namun demikian pengusaha tidak menghilangkan tanggung jawabnya untuk tetap membayarkan upah kepada tanggungan pekerja sesuai dengan ketentuan dan tetap akan mempekerjakan pekerja kembali setelah pekerja dinyatakan tidak bersalah sebelum masa 6 bulan. Selain itu dihilangkannya frase bukan atas pengaduan pengusaha juga merupakan tindak lanjut dari putusan MK nomor 012 tahun 2003 yang telah diucapkan pada tanggal 28 Oktober 2004. Berdasarkan uraian petimbang hukum tersebut dari permohonan para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara itu berkenaan dengan pengujian universitas norma pasal 168 dan pasal 81 angka 60, pasal 170 dalam pasal 181 angka 62, pasal 171 dalam pasal 81 angka 63, pasal 184 dalam pasal 81 angka 65 yang didalilkan digabungkan dengan dalil
norma yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil para pemohon sama dengan dalil sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan 168/2023, maka Mahkamah berpendapat pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku pula dalam pertimbangan hukum perkara aku. Dengan demikian permohonan permohon berkenaan dengan pengujian konsensus norma pasal-pasal di atas dianggap dibacakan adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian substansi norma pasal 151 ayat 3 dan ayat 4 dalam pasal 81 angka 40, pasal 156 ayat 2 dan pasal 81 angka 47, pasal 157A dalam pasal 81 angka 49, maka terhadap sebagian norma-norma aku dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ditambahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan putusan MK nomor 168 dan seterusnya 2023, Mahkamah terhadap norma yang telah dikabulkan aku adalah kehilangan objek. Adapun pengujian konsentrasi norma pasal terhadap norma pasal 151A dalam pasal 81 angka 41, pasal 157 dalam pasal 81 angka 48, pasal 160 dalam pasal 81 angka 52, pasal 161 dalam pasal 81 angka 53, pasal 162 dan seterusnya, pasal 163 dan seterusnya, pasal 164 dan seterusnya, pasal 165 dan seterusnya, pasal 166 dan seterusnya, pasal 167 dan seterusnya, pasal 168 dan seterusnya, pasal 169 dan seterusnya, pasal 177 dan 170 dan seterusnya, pasal 171 dan seterusnya, pasal 172 dan seterusnya, pasal 184 dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan pengujian sitas norma pasal 156 ayat 4 dalam pasal 81 angka 47 Undang-Undang 6 2023 adalah prematur dan terhadap pasal 152 dalam pasal 81 angka 42, pasal 153 dalam pasal 81 angka 43, pasal 154 dalam pasal 81 angka 44, pasal 154A dalam pasal 81 angka 45, pasal 155 dalam pasal 81 angka 46, pasal 158 dalam pasal 81 angka 50, pasal 159 dalam pasal 1 angka 51 Undang-Undang 6 2003 adalah kabur. 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap diucapkan. Menimbang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pasal 56 ayat 3 dalam pasal 81 angka 12, pasal 57 ayat 1 dalam pasal 81 angka 13, pasal 64 dalam pasal 81 angka 18, pasal 79 ayat 2 huruf B dalam pasal 81 angka 25, pasal 79 ayat 5 dalam pasal 81 angka 25, pasal 88 ayat 2 dalam pasal 81 angka 27, pasal 88B dalam pasal 81 angka 28, pasal 88C ayat 4 dalam pasal 81 angka 28, pasal 88E dalam pasal 81 angka 28, pasal 88F dalam pasal 81 angka 28, pasal 90A dalam pasal 81 angka 31, pasal 90B dalam pasal 81 angka 31, pasal 92 dalam pasal 81 angka 33, pasal 95 dalam pasal 81 angka 36, pasal 96 dalam pasal 81 angka 37, pasal 97 dalam pasal 81 angka 38, pasal 98 dalam pasal 81 angka 39, pasal 151 ayat 3 dan ayat 4 dalam pasal 81 angka 40, pasal 152 dalam pasal 81 angka 42, pasal 153 dalam pasal 81 angka 43, pasal 154 dalam pasal 81 angka 44, pasal 154A dalam pasal 81 angka 45, pasal 155 dalam pasal 81 angka 46, pasal 156 ayat 2 dan ayat 4 dalam pasal 81 angka 47, pasal 157 ayat 3 dalam pasal 81 angka 49, pasal 158 dalam pasal 81 angka 50, dan pasal 159 dalam pasal 81 angka 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 bulan Oktober 2024. Dalam hal ini, rapat permusyawaratan hakim menolak permohonan para pemohon berkenaan dengan hak ingkar hakim konstitusi Arsul Sani yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 bulan Oktober tahun 2024
selesai diucapkan pukul 17.47 waktu Indonesia Barat oleh 7 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Terakhir, nomor 61, silakan Yang Mulia. Putusan nomor 61 PU 21/2023 demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dan perkara pengujian materi Undang-Undang 6 tahun 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan yang diajukan oleh nama Leonardo Siahaan alias Leonardo Olvin Hamonangan dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan surat kuasa khusus dan seterusnya memberikan kuasa kepada Riki Doni Lamhot Marpaung dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar keterangan presiden dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah dianggap diucapkan. Kedudukan hukum pemohon dianggap diucapkan. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku sama permohonan pemohon memiliki kedudukan hukum dan dalam mengajukan permohonan aku, maka selanjutnya mahkamah akan pertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan 3.8 dianggap diucapkan. 3.9 dianggap diucapkan, 3.10 dianggap diucapkan, 3.11 dianggap diucapkan, 3.12 dianggap diucapkan. 3.13. Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian material pasal 56 dalam pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6 2023 khususnya dengan adanya penambahan ayat 3 terkait dengan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT telah diputus oleh Mahkamah dan putusan MK nomor 168 tahun 2003 yang diucapkan di sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2024 sebelumnya ditambahkan sebelumnya dengan amar antara lain menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian substansi nomor pasal 56 dan pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6 tahun 2003 khususnya dengan adanya penambahan ayat 3 terkait dengan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu sehingga rumusan pasal aku yang semula berbunyi jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada S2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 tahun termasuk jika terdapat perpanjangan. Maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma pasal 56 ayat 3 dan pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6 2003 yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan telah dinyatakan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 dan seterusnya 2023 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan aku. Dengan demikian terhadap norma pasal 56 dalam pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6 2003 khususnya dengan adanya penambahan ayat 3 yang menjadi objek permohonan aku telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak putusan MK 168 seterusnya 2003. Dengan demikian terlepas permohonan aku memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2 2021 permohonan pemohon telah kehilangan objek. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka mendapat permohonan pemohon kehilangan objek. Menimbang bahwa terdapat hal-hal lain dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang 24 tahun 2003 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dan rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 bulan Oktober tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 bulan Oktober tahun 2024 selesai diucapkan pukul 17.52 waktu Indonesia Barat oleh 7 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Imade Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh pemohon atau kuasanya dengan dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Demikian para pemohon dan pemerintah serta DPR pengucapan ketetapan dan putusan. Oleh karena itu sebagaimana disampaikan di awal persidangan untuk salinan
akan dikirim melalui email masing-masing setelah pengucapan putusan ini atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.